Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mimika. Penyerahan tahap kedua itu dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Jumat 11 Juli di Jayapura menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2021 ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mimika. Berkas perkara kelima tersangka ini secara formil dan material dinyatakan lengkap atau P21. Dengan penyerahan ini, maka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport siap untuk segera disidangkan. Kelima tersangka antara lain, Direktur PT Karya Mandiri Permai berinisial PJK selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulia Cipta Perkasa berinisial RK selaku konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen SY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, DRHM, dan tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawasan berinisial AJ. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki, di Jayapura Selasa 15 Juli mengatakan venue tersebut bernilai kontrak 79 miliar rupiah dengan proyek timbunan seluas 222.477 meter kubik. Namun setelah diperiksa, hanya ada sekitar 104.470 meter kubik. Akibat kekurangan itu, pekerjaan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai 31,3 miliar rupiah. Kami tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua bidang tindak pidana khusus kemarin hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 setelah berkas perkara kami dinyatakan lengkap atau P21, selanjutnya kelima orang tersangka korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport di Kabupaten Mimika telah kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya nanti akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jayapura. Kelima orang tersangka masing-masing yaitu DRH selaku Kepala Dinas, kemudian SY selaku PPK, kemudian PJK selaku Direktur PT Karya Mandiri, RK selaku konsultan pengawas, dan AJ selaku tenaga ahli non kontraktual. Kelima tersangka ini kemudian kami tahan atau penuntut umum tahan di Rutan Abepura untuk 20 hari ke depan dalam rangka mempersiapkan administrasi penuntutan nanti. Kelima tersangka ini kami jerat dengan pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentang modus atau perbuatan para tersangka ini tidak menyelesaikan atau pembangunan sarana dan prasarana Aerosport tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Salah satu yang mungkin kami jelaskan di sini yaitu bahwa luasan yang akan ditimbun atau volume timbunan di Mimika tuh yang seharusnya 500 kali 500 menjadi 500 kali 380. Kemudian ada kekurangan volume berdasarkan apa yang disidik oleh kami bersama ahli. Kami sudah turun beberapa kali ke lapangan dan hasil temuan itulah yang ketika dikonversikan ke rupiah dan dihitung oleh ahli keuangan negara terjadi kerugian negara, sehingga kami mendakwa para tersangka tersebut. Terhadap modus-modus lain dari perbuatan para tersangka akan kami ungkapkan nanti di pengadilan. Di samping itu juga kami penyidik dalam menyidik perkara ini kami temukan ada perbuatan di tahun sebelumnya yang sedang didalami, yaitu pembangunan
stadion senilai 18 miliar atau penimbunan. Mereka pekerjaannya juga timbunan di lokasi yang sama. Kemudian ada pembangunan sarana dan prasarana atau gedung senilai 14 miliar dan 18 miliar. Itu secara terpisah sedang didalami oleh tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Papua. Terkait apakah kelima orang tersangka ini kemungkinan akan bertambah lagi tersangka dalam waktu dekat. Nama-nama para tersangka tersebut sudah dikantongi oleh kami tim penyidik dan akan kami sampaikan ke publik terkait siapa yang akan bertanggung jawab kemudian dari setelah 5 orang tersangka ini. Dedi Sawaki menambahkan hingga kini kelima tersangka ditahan di lapas kelas 2A AB Pura sambil menunggu jadwal sidang. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Yesi Riani, Jaya TV mengabarkan.